kasih Bapa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus sehingga dia rela menyerahkan dirinya supaya manusia berdosa beroleh jalan keselamatan. Nah, itu karena kasih. Nah, roh yang sama inilah yang harus ada pada kita ketika kita memberitakan tentang Kristus Yesus Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena kasih. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan merenungkan tulisan surat dari Rasul Paulus, bagian dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi Paulus pada waktu itu dia berada dalam penjara, dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-15 dari Filipi 1. Ini kesaksian Paulus dalam penjara, ini bagian dari itu. Ayat 15. Dia katakan ada orang yang memberitakan Kristus, jadi memberitakan Injil tentang Kristus, karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, ini kalau direnungkan ayat ini lucu saudaraku ya. Aneh ayatnya. Orang memberitakan Kristus tapi kok daya dorong atau motivasinya itu dengki dan perselisihan. Kok bisa, saudara? Tapi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka memberitakan Kristus. Mereka berkhotbah tentang Kristus. Tetapi semangat yang ada di balik apa yang mereka lakukan, itu sebetulnya ada dengki atau iri hati, dan juga ada perselisihan, perbedaan pendapat. Ya, sekarang dengki dulu aja kita bahas, saudaraku ya. Dengki. Dengki kepada siapa? Ya mungkin dengki kepada Rasul Paulus. Karena Paulus itu kan pintar sekali orangnya. Kalau dia menguraikan kebenaran firman Tuhan, dia menguraikan tentang Kristus, ya kristologinya Paulus itu kan kuat sekali. Dia berbicara tentang Injil itu dengan begitu jelas. Dan orang-orang banyak yang mengagumi Rasul Paulus. Nah, ternyata ada pemberita-pemberita Injil yang lain yang tidak sehebat Paulus di dalam hal-hal yang menjadi kekuatan Paulus tersebut. Mereka iri. Iri, dan karena iri mereka juga rasanya ingin bersaing. Jadi semangatnya itu sebetulnya semangat nggak mau kalah sama Paulus. Dan ketika Paulus ditangkap dan masuk penjara, mereka berapi-api memberitakan Kristus, tetapi dorongan atau semangat yang menggerakkan mereka untuk memberitakan Kristus, memberitakan Injil itu sesungguhnya adalah iri, dengki kepada keberhasilan dan kehebatan dari Rasul Paulus. Itu ada ternyata yang model seperti itu, saudaraku. Kalau ini tertulis dalam kitab suci, ya kita seyogyanya ya, saudaraku. Setiap kali kita bersemangat terhadap pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan kita bersemangat melakukan apa saja, kita izinkan Roh Kudus itu mengoreksi sedalam-dalam lubuk hati kita. Apa sih yang membuat kamu itu begitu bersemangat? Kalau memang seperti yang dikatakan dengan maksud baik, artinya dengan maksud yang memang benar, murni, karena memang orangnya menyerahkan diri pada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, dan dia bergerak oleh pimpinan Roh Kudus, dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus, bukan karena iri hati kepada Paulus atau pada hamba Tuhan yang lain, kemudian dia dengan semangat persaingan, dia mencoba untuk melakukan apa yang dia kerjakan dengan memberitakan Kristus tersebut. Nah, saudaraku, kalau sudah koreksi diri, evaluasi diri, dan Roh Kudus berkata, kamu murni nak, kamu nggak apa-apa, terus aku yang akan menopang kamu memberitakan Injil. Ya sudah, saudara, lakukan. Tetapi kalau Roh Kudus menegur, kamu ada iri kan? Iri kepada keberhasilan si A, keberhasilan si B. Itu dulu kan sekolah teologi bareng-bareng kamu, dia kan orangnya biasa-biasa, tapi begitu masuk dalam ladang pelayanan, dia langsung diangkat Tuhan melejit, karunia-karunia dinyatakan melalui pelayanannya. Kamu tidak, ada iri. Apakah seperti itu? Yang kemudian dengan semangat bersaing,
pengen buat yang beda. Nah, kalau sudah iri itu biasanya mereka, orang-orang semacam ini, motivasinya itu dengki, iri, dalam melayani, dia hanya ingin berbeda. Berbeda dengan orang yang dia iri itu. Nah, kalau sudah begitu biasanya nanti ada kata-kata sindiran di dalam khotbah-khotbahnya yang mengeritik akan teman yang tanda kutip sukses tersebut. Ini manusiawi, saudaraku, tapi ini dipakai oleh setan untuk memecah belah dan juga mencemari akan hati dari hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil. Kita harus waspada, saudaraku. Ya, itu dengki. Kemudian perselisihan. Nah, perselisihan ini begini. Perselisihan yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan itu biasanya kan karena doktrin, ya. Ada doktrin. Doktrin itu ada yang major, jadi yang prinsip. Kalau yang prinsip kita nggak boleh berkompromi. Tapi ada juga yang sebetulnya tidak prinsip. Misalnya hamba Tuhan A percaya pengangkatan terjadi sebelum antikris. Hamba Tuhan B percaya bahwa pengangkatan itu terjadi setelah masa antikris berkuasa. Nah, yang soal begini nih jangan dijadikan pokok persoalan yang menyebabkan nantinya saling mencerca, saling mengkritik dengan tajam dan bahkan menyesat-nyesatkan, saudaraku. Ini ketidakdewasaan. Nah, itu perselisihan di dalam perbedaan pengajaran, saudaraku. Tapi kalau soal Yesus Kristus adalah Putra Allah, Juru Selamat, Firman yang menjadi manusia, satu hakikat dengan Bapa, itu clear, artinya tidak jadi masalah. Mestinya yang begini ini ya sudah biar. Toh yang soal pengangkatan kan sama-sama belum terjadi, tunggu aja. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya pengajaran yang berbeda, ya silakan. Bukankah itu sesuatu yang memang oleh Tuhan misterinya belum dibuka? Ya biar. Tapi seringkali perselisihan semacam itu dipakai untuk membuat orang bersemangat untuk memberitakan Kristus. Nah, ini keliru. Memberitakan Kristus maksudnya harus murni, harus baik. Nah, ayat yang ke-6, saudaraku, kita lihat. Ayat 16, maaf. Ya, ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ini yang baik tadi, saudaraku, yang murni, ya. Memberitakan Kristus karena kasih. Ini yang benar, saudaraku. Kalau kita memberitakan Injil kepada siapa saja, kita harus tanya pada Roh Kudus, apakah di lubuk hatiku yang terdalam ada kasih? Sebab Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi ini, dia menyerahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi umat manusia, bahkan dia rela menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, naik ke kayu salib, mati ganti manusia yang berdosa. Nah, kalau Tuhan aja datang dan menyerahkan diri seperti itu, kita tahu motivasi yang mendorong Tuhan lakukan itu apa? Kasih. Kasih Bapa yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus sehingga dia rela menyerahkan dirinya supaya manusia berdosa beroleh jalan keselamatan. Nah, itu karena kasih. Nah, roh yang sama inilah yang harus ada pada kita ketika kita memberitakan tentang Kristus Yesus Tuhan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Karena kasih. Jadi bukan karena tadi perbedaan pandangan dalam hal-hal minor, ya, hal-hal minor dalam teologi, ya. Yang satunya Calvinis, yang satunya Arminian. Ya sudahlah, itu jadikan wacana saja, tapi jangan sampai menjadi benturan yang saling menyesatkan. Yang satunya semangat, tapi semangatnya semangat yang menurut saya nggak murni, saudaraku. Yang murni itu karena kasih ketika memberitakan Injil. Dikatakan, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi, ada orang memberitakan Injil bukan karena dengki pada Paulus, bukan karena berselisih dengan Paulus tentang pandangan-pandangan teologi, ya bukan. Tapi karena Paulus terpenjara demi membela Injil, maka mereka melanjutkan akan apa yang telah dikerjakan oleh Rasul Paulus yang terpenjara pada waktu itu. Nah, mereka yang ada di luar ini melanjutkan. Nah, ini yang benar, saudaraku, karena kasih.
baik kasih kepada jiwa-jiwa maupun kasih kepada Rasul Paulus yang memang secara fisik dia tidak mungkin bisa memberitakan Injil dengan bebas karena dia di penjara. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Nah, ini ada juga kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ini yang kepentingan diri sendiri ini kepentingan apa? Apakah kepentingan keuangan barangkali, ya saudaraku ya. Kepentingan cari nama, kepentingan cari popularitas, ya kita nggak tahu. Apa saja itu yang dimaksud dengan kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak murni. Tidak sincere, ya. Tidak ikhlas. Kemurnian hati ini perlu sekali di dalam memberitakan Injil. Ikhlas, murni, sincere atau tidak, ya. Nah, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Lu kok bisa memberitakan Injil, memberitakan Kristus, tapi dalam hati itu ada, nah kamu yang di penjara, Paulus kamu yang ada di penjara, aku bebas dan sekarang aku sukses di luar, apakah kamu tidak sedih kamu di dalam sana? Ini lihat aku populer, aku hebat di luaran. Sangkanya ya dengan demikian tidak ikhlas, Injilnya itu tidak murni keluar dari kasih Kristus. Tetapi Injil yang disampaikan itu ada tujuan yang lain, tujuan sampingan. Memang mereka memberitakan Injil, tapi ada tujuan sampingan, yaitu apa? Biar Paulus menderita. Lihat ini aku sekarang naik daun begitu. Apakah seperti itu, saudara? Kamu yang dulunya hebat, kamu yang dulunya dielulukan, sekarang kamu terpenjara, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang inilah aku, pemberita Injil yang tidak kalah dari Paulus. Apakah seperti itu, saudaraku? Ya, ini yang Paulus katakan. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dipikir Paulus jengkel, dipikir Paulus orang Semarang bilang gonduk gitu ya, saudaraku ya. Nah, ayat 18 inilah kesimpulan, saudaraku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Bagi Paulus, asal nama Yesus diberitakan, it's okay. Baik dengan maksud Paulus, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi mereka-mereka yang memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak murni, bahkan ada terbesit di dalam hati mereka untuk menyakiti hati, melukai hati dari Paulus yang terpenjara, itu Paulus berkata, bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi Paulus itu bersuka cita, saudaraku, nggak peduli motivasimu apa, asal Kristus diberitakan, aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Ya, yang mungkin yang Paulus tidak bersuka cita kalau yang sesat yang diajarkan. Ya, artinya secara major itu sesat. Misalnya Arianisme diberitakan itu Paulus pasti tidak bersuka cita, berduka cita pasti. Tapi selama yang diberitakan tetap Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Putra Allah, Firman yang menjadi manusia, Juru Selamat dunia, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, Paulus bersuka cita. Bagi Paulus, siapapun yang memberitakan, bahkan maksud apapun di balik pemberitaan itu tidak masalah. Asal Injil diberitakan, aku bersuka cita. Saudaraku, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Tapi kita juga belajar dari teguran firman ini. Apakah ketika kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan Kristus, ada motivasi-motivasi tersembunyi yang tidak murni seperti itu? Kalau ada, cepat bertobat supaya Tuhan menguduskan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.